Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Dian Prima Sabitri, SAPMAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 8. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, saya Muhammad Iqbal Fitriansyah, selaku moderator dengan NIM 23050200079, dan rekan saya. Dan saya Akmal dengan NIM 2305020054. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dengan NIM 2305020065. Perkenalkan, nama saya Abdul Septua 2305020060. Perkenalkan, nama saya Syariful Ayat dengan NIM 23050200093. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu dampak pembatasan BBM bersubsidi, yaitu Pertalite, terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampak pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran negara, mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, dan mengurangi polusi. Namun, pembatasan ini juga menimbulkan tantangan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Berbagai aspek kebijakan termasuk dampak ekonomi, sosial, serta upaya pemerintah dalam mengelola transisi energi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, latar belakang kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pembatasan BBM bersubsidi karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama yaitu subsidi BBM memiliki dampak besar terhadap keuangan negara, sehingga perlu dioptimalkan. Yang kedua, subsidi ini seringkali tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Yang ketiga, pembatasan ini dapat mendorong masyarakat beralih ke BBM non subsidi atau kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, sehingga mengurangi konsumsi BBM dan emisi gas rumah kaca. Baiklah, selanjutnya itu ialah dampak ekonomi. Yang pertama yaitu inflasi. Pembatasan BBM bersubsidi menciptakan efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Kendaraan beralih ke BBM non subsidi yang lebih mahal, meningkatkan biaya operasional transportasi. Hal ini mempengaruhi rantai produksi dan distribusi, dengan perusahaan membayar lebih mahal untuk pengiriman bahan baku dan pendistribusian produk jadi. Akibatnya, produsen cenderung menaikkan harga jual produk untuk mengkompensasi biaya produksi yang membengkak, mendorong terjadinya inflasi di berbagai sektor ekonomi. Yang pertama yaitu kenaikan harga BBM, peralihan ke BBM non subsidi yang lebih mahal. Yang kedua yaitu peningkatan biaya transportasi, di mana biaya operasional angkutan barang dan penumpang naik. Yang ketiga yaitu kenaikan biaya produksi, di mana biaya bahan baku dan distribusi juga ikut meningkat. Yang terakhir yaitu inflasi, di mana harga jual produk naik di berbagai sektor. Dampak ekonomi pada daya beli masyarakat yaitu penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM menciptakan dampak yang saling berkaitan dalam perekonomian. Masyarakat harus mengalokasikan dana lebih besar untuk transportasi, mengurangi anggaran untuk kebutuhan lain. Pola konsumsi berubah dengan prioritas pada kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Konsumsi barang sekunder dan tersier menurun signifikan. Perubahan ini berdampak langsung pada sektor bisnis, terutama UMKM yang mengalami penurunan omset, penjualan, dan kesulitan operasional. Yang pertama yaitu perubahan alokasi dana. Dana lebih besar untuk transportasi, pengurangan anggaran kebutuhan lain. Perubahan pola konsumsi, fokus pada kebutuhan pokok, penurunan konsumsi barang sekunder dan tersier. Dan yang terakhir itu dampak pada bisnis, di mana penurunan omset UMKM serta kesulitan operasional usaha. Dan di sini dampak pada anggaran pendapatan dan belanja anggaran APBN. Pembatasan BBM ini bersubsidi memberikan pengaruh signifikan yang dimana secara langsung pembatasan ini bertujuan mengurangi beban bersubsidi. Selama ini membebani anggaran. Dari sisi pengeluaran beban subsidi dalam APBN menurun.
memungkinkan pengalihan dana untuk program pembangunan lain yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pemerintahan tetap perlu mengalokasikan dana untuk program bantuan sosial guna untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga BBM. Pengurangan BBM subsidi menurunkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam APBN, yang dimana realokasi dananya itu pengalihan dana untuk program pembangunan yang lebih produktif. Yang ada poin yang ketiga itu ada program bantuan sosial, yang dimana alokasi dana dari program bantuan sosial ini melindungi masyarakat agar rentan terhadap dampak kenaikan harga BBM. Yang keempat, efisiensi anggaran. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran negara secara keseluruhan. Dampak sosial kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga menyebabkan peningkatan biaya hidup, memaksa banyak keluarga untuk mengatur ulang anggaran mereka. Akses terhadap transportasi menjadi lebih mahal, yang dapat mempengaruhi mobilitas dan akses terhadap pekerjaan atau pendidikan. Pemerintahan berupaya mengurangi dampak negatif melalui program-program bantuan sosial. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama itu ada peningkatan biaya hidup, yang dimana dengan kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sangat rendah. Yang kedua, adanya tantangan mobilitas. Akses terhadap transportasi menjadi lebih mahal. Ini sangat berpengaruh kepada masyarakat juga yang menggunakan transportasi online, mempengaruhi mobilitas masyarakat. Yang ketiga ada penyesuaian anggaran keluarga, yang dimana keluarga harus mengatur ulang lagi prioritas pengeluaran mereka. Yang keempat, kebutuhan program bantuan. Pentingnya program bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial sebagai mitigasi. Program bantuan sosial menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah mengimplementasikan berbagai program seperti bantuan langsung tunai atau BLT dengan bantuan subsidi upah atau BSU untuk membantu masyarakat yang terdampak. Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas program-program ini melalui perbaikan sistem pendataan dan distribusi bantuan, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses implementasinya. Yang pertama, bantuan langsung tunai, bantuan keuangan langsung untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, bantuan subsidi upah, subsidi untuk pekerja dengan gaji yang rendah. Yang ketiga, perbaikan sistem pendataan, meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Yang keempat, kolaborasi pemerintah masyarakat, melibatkan berbagai pihak dalam mengimplementasikan program. Pengembangan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Indonesia dengan potensi energi surya, angin, dan air yang besar berupaya melakukan transisi menuju bauran energi yang lebih berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada BBM, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Pemerintah berperan penting dalam mengimplementasi transisi ini melalui kebijakan yang mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk inisiatif keuangan dan program penelitian dan pengembangan. Yang pertama, jenis energi yaitu surya. Jenis potensi di Indonesia itu sangat tinggi dan manfaat utamanya tersedia luas di biaya operasi yang rendah. Yang kedua yaitu angin. Potensi di Indonesia sedang, dengan manfaat utamanya yaitu ramah lingkungan, tidak memerlukan bahan bakar. Yang ketiga, air. Potensi di Indonesia sangat tinggi dengan manfaat utamanya yaitu berkelanjutan dan biaya operasi yang rendah. Yang keempat yaitu biomasa. Potensi di Indonesia yang sangat tinggi, manfaat utamanya yaitu memanfaatkan limbah dan mengurangi emisi. Lanjut, ada model kebijakan, model sistem.
dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menggunakan model sistem. Pendekatan ini memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara berbagai aktor dan faktor. Dalam kasus ini, elemen-elemen yang saling berinteraksi meliputi sektor ekonomi, inflasi, daya beli, sektor sosial, kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah, subsidi, program sosial, dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Model ini menekankan pentingnya analisis komprehensif dan pengelolaan yang efektif terhadap berbagai elemen sistem untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal. Yang pertama itu ada sektor ekonomi, inflasi, daya beli, dan dampak pada APBN. Yang kedua itu ada sektor sosial, kesejahteraan masyarakat, dan dampak pada kelompok rentan. Yang ketiga, peran pemerintah, kebijakan subsidi, program sosial, dan regulasi energi. Yang keempat itu interaksi pemangku kepentingan, produsen, konsumen, kelompok usaha, dan masyarakat. Nah, masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Pembatasan BBM bersubsidi memiliki dampak kompleks terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran negara dan mendorong efisien energi, dampak negatifnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat perlu diatasi dengan hati-hati. Program bantuan sosial yang tepat sasaran dan pengembangan energi terbarukan menjadi kunci dalam pengelolaan transisi ini. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Satu, ada evaluasi berkelanjutan. Perlunya pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap dampak kebijakan. Yang kedua itu ada penyempurnaan program bantuan, meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Yang ketiga itu ada akselerasi energi terbarukan, mempercepat pengembangan dan adopsi energi terbarukan. Yang keempat itu terakhir ada kolaborasi multi stakeholder, melibatkan berbagai pemangku kepentingan daya pengurusan dan implementasi kebijakan. Ya, baik itu saja hasil diskusi kelompok kami. Saya sampaikan kepada moderator lagi. Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.